Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Faradila. Di sini saya menjawab pertanyaan dari tugas video 1 program kebimbaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran lahirnya kata bimba? Kata bimba merupakan singkatan dari bimbingan minat baca dan belajar anak, yaitu proses bimbingan agar anak memiliki karakter minat belajar. Dengan menumbuhkan karakter minat belajar pada anak akan menjadi cinta belajar dan senantiasa memperbaiki diri, yang bisa disebut juga sebagai pembelajar. Kata bimba juga mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk meningkatkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Dan anak mau melakukan kegiatan baca dan belajar sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan, sehingga anak merasa bahagia dan yang berdampak akan meningkatnya kemampuan pada anak. Kata bimba juga mempunyai tujuan umum. Apa sih tujuan umumnya? Tujuan umumnya yaitu agar seluruh keluarga bimba merasa bahagia dan sukses. Sedangkan lahirnya kata bimba lahir dari filosofi hidup manusia tentang kebahagiaan. Kenapa sih harus bahagia? Karena bahagia adalah tujuan hidup setiap manusia. Dan lahirnya kata bimba ini sejalan dengan filsafat pendidikan yang tujuan utamanya yaitu bahagia. Dan pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Apa sih konsep kebahagiaan? Bahagia adalah perasaan yang senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Dan bahagia itu tidak berwujud. Bahagia hanya dapat dirasakan di dalam hati. Siapa sih yang harus bahagia? Bahagia itu harus dirasakan setiap orang, secepatnya dan selamanya. Dan kunci bahagia itu ada 3. Yang pertama, beriman, berbuat baik, dan belajar. Sedangkan konsep pembelajar adalah, apa sih belajar? Belajar adalah kegiatan yang menghubungkan satu hal dengan hal lainnya untuk mendapatkan hikmah dan untuk memperbaiki diri. Sedangkan pembelajar adalah orang yang sadar akan dirinya dan ingin memperbaiki dirinya terus-menerus. Apa sih bedanya pelajar dengan pembelajar? Pelajar adalah orang yang belajar di instansi sekolah, sedangkan pembelajar adalah orang yang belajar tanpa terikat tempat, waktu, dan usia. Pertanyaan ketiga, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Ayat yang pertama yaitu bahwa bimbingan minat baca dan belajar anak bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning. Makna dari ayat pertama yaitu kita harus menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan. Ayat kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Makna dari ayat kedua yaitu anak adalah sesuatu yang berharga yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa, sehingga sesuatu yang berharga sudah seharusnya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ayat ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Makna dari ayat ketiga yaitu kita sudah tahu betapa pentingnya untuk menciptakan suasana pendidikan yang fun learning agar anak tumbuh minat belajarnya dan terus menggelora. Ayat keempat, bahwa belajar secara bertahap small step system dan dengan pendekatan individu atau individual system merupakan syarat mutlak pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan. Makna dari ayat keempat yaitu di dalam bimba A-I-U-E-O ini sangat unik. Kenapa sangat unik? Karena fun learning di dalam bimba ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Dan anak akan dibimbing secara individual dengan karakter atau dengan kesukaan anak. Ayat kelima, bahwa bimbingan minat baca dan belajar anak bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa.
Ayat kelima ini maknanya yaitu Bimba merupakan instansi pendidikan yang merupakan hak setiap anak. Sedangkan kewajiban belajar ialah kewajiban orang dewasa, bukan anak-anak, terutama anak-anak usia dini. Ayat ke-6. Bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Makna dari ayat ke-6 yaitu anggota komunitas Bimba secara individu tergabung dan menyatakan untuk membimbakan dimulai dari dirinya sendiri. Ayat ke-7. Bahwa seluruh anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Makna dari ayat ke-7 ini yaitu kita sebagai komunitas Bimba pasti sudah merasakan manfaat membimbakan dimulai dari diri sendiri. Jadi, sudah seharusnya kita berbagi kebimbaan dengan orang-orang sekitar atau orang-orang lain, terutama dari yang terlebih dekat dahulu seperti keluarga hingga masyarakat sekitar atau orang-orang lain sekitar. Sekian jawaban dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.